Baik, selamat datang kembali di Basic AutoCAD, BSA Lighting. Sekarang kita sudah masuk di interface AutoCAD-nya. Hal pertama yang kita lakukan adalah kita masuk dulu ke option-nya. Shortcut-nya adalah OP. Kita ketik OP di keyboard, OP, kemudian Enter. Selanjutnya kita masuk ke display menu. Display menu ini biasanya saya ubah ada beberapa ya. Yang pertama itu tentang color interface-nya. Kita klik colors di sini. Nah, untuk 2D model space pada uniform background-nya, di sini kita bisa memilih warna background pada tampilan model dua dimensinya. Kita pilihnya itu yang black. Kenapa pakai yang hitam? Karena apabila kita menggunakan garis-garis dengan warna yang sedikit tua, saya nggak tahu ya, ini menurut saya. Jadi kalau kita gunain bawaan dari AutoCAD itu nggak begitu terlihat warnanya. Jadi kita ingin hitam ini agar semua warna dari layer-layer dari garis-garis itu bakal kelihatan dengan jelas. Ya. Jadi di 2D model space, uniform background kita ubah jadi black. Kemudian crosshair-nya. Yang kalian bisa lihat itu crosshair atau kursor itu biasanya warna putih. Nah, kalau saya pakainya yang warna merah. Ini bisa lihat di sini ya, di sini kita ganti ke warna merah. Kemudian untuk layout uniform background mengikuti bawaan aja, saya pakai warna putih. Jadi ini sebenarnya preferensi ya, kita bisa ubah sesuai dengan kenyamanannya kita gitu, karena setiap orang pasti memiliki kebutuhannya masing-masing. Jangan takut untuk explore ya, karena kalau kita ingin merestore semuanya, ingin mengembalikan ke settingan awal, tinggal diklik saja di restore current element dan seterusnya ini, nanti akan ter-reset lagi semuanya ke settingan awal. Kalau sudah, kita apply. Nah, selanjutnya eh, kita cek ke crosshair ya. Crosshair size. Nah, ini kalau kita lihat crosshair-nya tuh seperti ini ya, kecil warna merah ini. Jadi sebenarnya saya tuh jarang ya gunain yang kecil itu. Kadang itu saya lebih suka pakai yang full kayak gini. Nah, kenapa? Kadang saya suka gunain yang panjang ini karena dia bisa sebagai guideline lah, istilahnya line guide gitu. Jadi saya nggak perlu ukuran yang presisi gitu. Saya bisa ukur pakai guideline ini, jadi lebih enak gitu, jadi lebih simple, praktis ya, karena kita punya tambahan bantuan dari crosshair kita sendiri. Oke, kita balik lagi ke optionnya. Nah, untuk open and save. Nah, untuk open dan settingan save as-nya itu biasanya saya ubah di 2007 yang paling rendah. Kalau kita bekerja dengan tim, misal lebih dari 2-3 orang, kita nggak bakal tahu ya, dia mungkin pakai AutoCAD yang versi apa. Jadi kita pastiin kita save di AutoCAD yang versi paling rendah. Di samping itu kenapa 2007? Karena 2007 dia apa ya? Kalau save di 2007 itu dia bisa lebih kecil ya, bisa lebih terkompres lah istilahnya gitu.
Nggak usah 2004, karena sekarang kan udah 2023, jadi kayaknya nggak mungkin ya kalau teman-teman kita masih pakai yang 2004. 2007 aja sebenarnya udah benar-benar jadul kalau menurut saya. 2010 ke 2007 atau 2007 deh, kita bisa pakai dua ini. Setelah itu ada plot and publish. Nah, ini ada defaultnya nih. Kalau kita pakai printer di sini, kita tinggal masukin aja nama printernya. Tapi di sini saya nggak pakai ya, saya nggak terhubung dengan printer, jadi saya biasanya langsung pakai yang ini DWG to PDF. Selanjutnya ke user preference. Nah, ini kita pastikan pakainya yang milimeter. Jadi unit dalam pekerjaan itu, jadi unit dalam pekerjaan kita itu kita pastikan dengan unit yang sama gitu. Misalkan pakai yang meter, ya udah berarti semuanya pakai yang meter. Kemudian drafting ya. Drafting kalau kalian suka snap, misalkan ada objek yang kalian snap gitu, kekecilan atau kegedean, ini bisa diatur ya, diatur di sini. Kemudian juga yang tadi crosshair-nya, ini juga sama, kita bisa atur size-nya di sini. Oke, mungkin itu saja tadi ya untuk option. Sekarang kita bisa lihat tadi crosshair-nya yang saya gedein. Dia jadi lebih panjang ya. Ini panjangnya panjang banget ya. Panjangnya kayak nggak ada ujungnya. Nah, setelah itu kita masuk ke drafting setting. Kalian tinggal ketik DS, lalu enter. Ini adalah shortcutnya untuk drafting setting. DS, enter. Nah, pertama kita masuk ke snap and grid. Snap and grid. Beberapa orang jarang menggunakan snap and grid. Tapi saya rasa ini penting karena gambar kita bisa benar-benar rapih ya. Jadi kita aktifin dulu nih nanti uh, snapnya, snap on. Nah, ini defaultnya kalau nggak salah 10 ya. 10. Tak dulu. 10, ini juga 10. Nah, 10 di sini ini sama dengan 1 cm ya. Karena ini kan dari settingannya mili. Nah, kalau saya sih biasanya pakai ya 1000. Jadi gridnya itu per 1 meter. Ya, jadi kita lihat nih, kita cek gridnya. Tuh, gridnya sudah 1 meter, 1 meter. Kemudian kita ke polar tracking. Polar tracking ini gunanya ketika kita membuat garis, itu ada guideline, garis bantu yang memudahkan kita untuk membuat garis tersebut. Shortcutnya adalah F10 atau kita bisa cek checklist di sini. Contohnya kita bisa lihat seperti ini. Misal kita ingin membuat garis, ketik L di keyboard, spasi. Nah, yang warna hijau ini kelihatan nggak? Ini hijau. Nah, sebenarnya ini ada garisnya warna hijau, cuman karena mungkin apa ya, ada, nah ini ya, ada kursornya yang warna merah, jadi ketutup.
Ini yang disebut dengan polar tracking. Ini memudahkan kita, polar tracking ini dalam membuat garis. Jadi kita klik, kita tekan F10 di keyboard untuk mengaktifkan polar tracking. Apabila kita memerlukan angle tertentu, kita bisa memilih di sini sudut-sudutnya, misalkan yang 45 ya, 45, kita ketik line lagi. Nah, ketika ingin membuat sudut 45, di sini ada guideline-nya juga. Jadi otomatis dia sudah membentuk sudut 45. Seperti itu. Selanjutnya kita masuk ke object snap. Object snap ini adalah titik ya, poin-poin penanda penanda eh, bagian dari suatu garis, suatu objek gitu. Kalau misal kita ingin membuat garis, itu kan ada ujungnya, ada tengahnya gitu. Kalau kita bikin lingkaran, ada titik tengahnya juga, ya. Itu bisa langsung teridentifikasi dengan kita mengaktifkan objek snap yang ada di drafting setting ini. Contoh, kita membuat garis line. Nah, kemudian kita memerlukan titik tengahnya, titik senternya dari line ini. Maka dengan kita mengaktifkan objek snap yang tadi, itu sudah otomatis ketika kita mengarahkan kursor ke bagian-bagian sini, ini sudah otomatis dia menunjukkan letaknya di mana, itu middle-nya di mana, titik tengahnya. Nah, ini adalah segitiga, ini disebut juga dengan midpoint. Maka dari itu, di sini midpoint kita checklist. Ada endpoint, ada center, ada node. Jadi untuk seluruhnya ini, apabila kita memerlukan semuanya, tinggal di select all saja. Nanti ini akan membantu dalam kita mendesain, kita menggambar. Nah, untuk yang 3D Object Snap, karena kita nggak membutuhkan, kita tidak menggarap gambar 3D, maka ini tidak kita gunakannya. Dynamic Input, ini bisa kita ubah untuk dimensi ya, tampilan dimensinya tentang bentuk dari previewnya. Kalau mau dibesarkan atau mau dikecilkan gitu. Dan transparansinya juga bisa kita atur di sini. Ini tidak terlalu penting karena juga tidak terlalu berpengaruh sih saya rasa. Jadi lebih baik seperti defaultnya saja seperti ini. Baik, itu saja untuk settingan awal dari AutoCAD. Kita mengatur option dan juga drafting settingnya. Sampai bertemu di video selanjutnya. Semoga bermanfaat.